Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didi Priyatna. Di kesempatan kali ini, teman-teman semuanya, untuk di kesempatan video kali ini saya masih membahas tentang CoinPay Network, teman-teman ya. Tentang CoinPay Network, di mana di bahasan video kali ini saya akan membahas tentang halving, teman-teman. Nah, di mana halving Bitcoin dan halving Pi Network itu sama, teman-teman ya. Jadi bisa diambil kesimpulannya di sini bahwasanya koin Pi Network ini akan mengikuti halving Bitcoin, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas halving itu apa sih? Nah, halving itu pengurangan reward ataupun pengurangan imbalan terhadap para penambang, teman-teman ya. Dimana untuk si Bitcoin ini, halving Bitcoin itu biasa diadakan 4 tahunan, teman-teman. Nah, dimana di halving Bitcoin ini, di halving yang pertama yaitu pada tanggal 28 November 2012, teman-teman. Harga Bitcoin di tahun 2012 berkisar 12 dolar, teman-teman. 12 dolar ya. Jadi 12 dolar itu kalau kita kurskan ke 14.000 sekarang, 14.000 lebih ya, sekitar berapa ya? 10 140 sekitar 180-an ya. Ini untuk halving yang kedua yaitu pada tanggal 9 Juli 2016, teman-teman. Jadi temponya dari halving pertama ke halving kedua sampai halving selanjutnya itu Bitcoin itu 4 tahun, teman-teman ya. Di tahun 2016 Bitcoin mencapai 650 dolar, teman-teman. Jadi dalam jangka 4 tahun itu Bitcoin 650 dolar, teman-teman ya. Nah, untuk halving yang ketiga ini sudah diberlakukan kemarin 14 Mei 2020, teman-teman. Dimana di tanggal 14 Mei 2020 Bitcoin menyentuh harga di sekitar berapa, teman-teman ya, terendah 7.200 dolar, teman-teman ya. 7.200 dolar. Nah, untuk halving yang keempat kemungkinan ini akan diadakan di tahun 2024, teman-teman. Ini Bitcoin, teman-teman ya. Jadi pengurangan halving itu pengurangan reward ataupun pengurangan imbalan terhadap para penambang, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, di sini juga Pi Network akan menerapkan halving seperti Bitcoin. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Awalnya itu Pi Network itu 0,4 ya, setiap jam itu bisa didapatkan. Kita bisa mendapatkan 0,4 Pi per jam. Terus turun lagi ke 0,2 dan sekarang turun lagi ke 0,1, teman-teman. Nah, sepertinya teman-teman di saat sekarang kalau kalian tidak mengundang teman, tidak menambahkan security circle, tidak mengundang entah itu adik, ibu, bapak ataupun sebagainya, pada intinya keluarga yang nantinya identitasnya jelas, teman-teman ya. Jadi sepertinya sekarang berada di titik ini, teman-teman ya, di 0,1, teman-teman. Jadi kalian mendapatkan 0,1 Pi per jam, teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk metode halving, nah di sini juga ada potensi dan keuntungan di koin Pi Network, teman-teman. Oke, di sini bisa dibaca di sini ya. Kalau kalian mau baca, situsnya masih sama yang kemarin. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Tapi di sini saya tidak akan membaca lebih detailnya, melainkan saya hanya mengambil poin-poin terpenting mengenai halvingnya itu, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Si Pi Network itu akan list di bulan Maret di tanggal 14. Jadi kalau benar-benar tanggal 14 Maret dia listing, jadi umurnya tuh sejak dia lahir itu 3 tahun, teman-teman ya. Nah, di sini kan kita bisa ambil contoh, teman-teman.
buat kalian yang membantah ya, yang membantah pernyataan saya di video yang kemarin, bahwasanya tetap kekeh ya, tetap kekeh kalau kata orang Sunda bilang, bahwasanya CoinPay Network itu dia akan masuk exchange global itu boom langsung. Begitu masuk harganya tuh $100 bahkan sampai $300. Nah, di sini koin kripto yang namanya Bitcoin teman-teman, yang awalnya diciptakan 2009 dan 2010 sudah bisa digunakan untuk bertransaksi ataupun ditukar. Si Bitcoin tuh ditukar dengan pizza, ditukar dengan ini nih bahan obat-obatan, bisa dilihat teman-teman di sini ditukar. Nah, ini aja ini aja Bitcoin diciptakan terbatas teman-teman ya, koinnya tuh bener-bener terbatas, cuman 21 juta keping. Ini aja masih segini teman-teman, dari 2011 sampai sekarang 2021, dari 2009 dari awal diciptakan ya sampai 2021 tuh berapa tahun ya, 11 tahun apa ya, 10 ya, sekitar 11 tahun tuh teman-teman. Sekarang menyentuh di harga 980 jutaan kemarin ATH-nya. Itu berproses teman-teman, Bitcoin aja berproses ya. Terus ada lagi Ethereum yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, terus Doge, terus Solana. Saya tuh selalu mengambil dan juga memperbandingkan dengan kripto yang lainnya teman-teman ya. Jadi saya selalu membandingkan agar apa? Agar penonton channel YouTube saya itu tidak tidak menaruh harapan lebih di CoinPay Network ini teman-teman ya. Jadi seberapapun harga yang akan diberikan nanti ya kita harus terima ya. Kita jangan membesar-besarkan informasi tentang harga teman-teman ya. Memang sudah ada prediksi, yaitu menurut konsensus dan menurut XLM, yaitu jaringan stellar lumen teman-teman. Jadi saya rasa jangan dibesar-besarkan mengenai info harganya. Takutnya nanti banyak orang Indonesia, pionir-pionir Nusantara sepaneng. Karena apa? Karena harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di sini bisa dulu. Dulu teman-teman, padahal saya tadi udah kasih tak. Nah, oke teman-teman, ini untuk sebagai penutup ya, sebagai penutup di sini bisa kalian pahami lebih dalam nih. Melihat dari contoh-contoh kripto yang lain seperti LTC, XMR, dan juga banyak ya teman-teman ya, BCH itu Bitcoin Cash, sudah banyak yang saya contohkan lah pada intinya. Di sini melihat dari contoh di atas, bukan tidak mungkin CoinPay Network akan mengalami kenaikan yang signifikan teman-teman. Nih bisa digaris bawahi ya, kenaikan yang signifikan. Dalam artian kenaikan yang signifikan itu naiknya tuh berproses tapi cepat teman-teman. Naiknya tuh cepat gitu loh. Bukan di awal mainnet, bukan di awal listing itu langsung boom harganya tuh 1.400.000, 2.800.000, bahkan sampai ada yang mengatakan $1.000 ya 14 juta. Itu tidak mungkin teman-teman. Itu di luar logika saya, itu teman-teman ya. Nah, bisa diambil dari kesimpulan ini teman-teman ya, bahwasanya akan mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, jadi memang kita akui CoinPay Network ini peminatnya tuh cukup besar, komunitasnya cukup besar di masing-masing negara teman-teman, di dunia tuh cukup besar ya. Nah, jadi kita lihat besarnya nilai yang didapat ataupun dicapai CoinPay nantinya saat diluncurkan ke market, berdasarkan dari besar atau tidak jumlah peminat kripto tersebut teman-teman. Jadi kripto itu bisa berharga itu satu teman-teman ya, bisa berharga itu satu,
komunitas ataupun peminat koin tersebut teman-teman itu. Nah yang kedua, di samping komunitas itu yang kedua tuh harus ada paus teman-teman. Paus di belakangnya. Paus itu apa sih bang? Paus itu orang-orang kaya, orang-orang terkenal, orang-orang yang sudah punya nama, orang-orang yang sudah mumpuni di dalam kripto itu teman-teman, untuk mengangkat mengangkat derajat, mengangkat koin tersebut supaya berharga teman-teman. Contohnya, contoh kecilnya teman-teman nih, contoh kecilnya. Kalian kalau membeli koin 2020 kemarin Doge, itu harganya tuh 100 rupiah tuh kalian dapat 2 koin teman-teman. Dalam artian per satu koin Doge itu dibanderol dengan harga 50 rupiah. Kalau kalian kemarin ngejualnya di bulan April 2021 itu berkisar di harga 9.000 sampai 10.000 teman-teman. Nah, jadi kan yang namanya koin kripto itu kan berproses teman-teman ya, berproses. Nah, bila mana si peminatnya itu banyak, komunitasnya solid, orang di belakangnya itu paus-pausnya juga hebat, juga orang-orang kaya, itu pasti akan cepat naik teman-teman. Contohnya Doge dipegang sama Elon Musk ya. Pastinya teman-teman, kemarin Raca nih akhir-akhir ini nih, hari-hari ini teman-teman, Raca itu koinnya Raca koinnya Ibu Elon ngepam dia kemarin kan. Nah jadi mudah-mudahan saya membuat video ini, mudah-mudahan kalian intinya tidak halu ya, tidak halu ya. Semua orang boleh mempunyai impian, tetapi jangan berlebihan teman-teman, tetapi jangan berlebihan ya. Ini saya menyarankan aja ke teman-teman ya. Ya memang boleh sih, semua orang tuh boleh mempunyai pendapat, mempunyai prediksi begini-begini, boleh, tidak ada yang melarang. Tapi kasihan yang istilahnya baru-baru mengenal di dunia cryptocurrency itu, kasihan teman-teman. Jadi dia tuh benar-benar menaruh harapan di CoinPy Network ini teman-teman. Jadi kasihan ya. Jadi kayak gitu. Jadi untuk videonya saya cukup sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan metode halving, yaitu pengurangan imbalan terhadap si penambang koin kripto tersebut teman-teman. Nah, berhubungan di sini si CoinPy Network akan mengikuti jejak halvingnya Bitcoin, makanya di sini saya menginformasikan ke teman-teman semuanya melewati video ini. Saya Didi Priyatna di sini undur diri teman-teman. Bila ada kekurangan saya mohon diralat, ditulis di kolom komentar ya. Saya bukan orang yang anti kritik teman-teman. Silahkan dikasih komentar, dikasih kritik yang membangun teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.